Kesehatan tanaman tidak bisa dipisahkan dari kesehatan tanah. Kenapa? Seperti manusia, kalau rumah kita itu sehat, banyak oksigen, dipenuhi makanan nutrisi, jauh dari bahan-bahan berbahaya, insya Allah manusia yang tinggal di rumahnya pun akan sehat. Begitu juga tanaman. Kalau tanahnya beroksigen, terus dia penuh dengan nutrisi, terus banyak unsur-unsur yang lain yang bisa membantu dia, insya Allah tanamannya pun akan sehat. Dari tanaman yang sehat akan menghasilkan tanaman yang memiliki daya tahan dari hama. Dan dari tanaman yang sehat pula, manusia yang memakannya sekaligus akan jadi sehat juga gitu. Kenapa? Karena tanaman yang sehat mengandung nutrisi yang cukup padat. Nah, nutrisi ini sudah ada sebenarnya di dalam tanah, tapi sayangnya bentuknya masih dalam bentuk yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, untuk mengubah unsur nutrisi di tanah yang tadinya mentah tidak bisa diserap tanaman menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tanaman, perlu ada bantuan dari mikroorganisme. Di mana mikroorganisme ini dikultivasi dan diperbanyak, dikembangbiakan di dalam kompos. Jadi sangat penting pada saat kita bertanam, langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengompos. Sebesar itu, sepenting itu peran dari kompos itu sendiri gitu. Kompos aerobik terbuat dari 3 bahan utama, yaitu bahan hijauan, terdiri dari rumput-rumputan atau daun-daunan atau apapun yang masih hijau. Kenapa harus hijau? Karena dia masih mengandung protein, karbohidrat, dan gula yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk berkembang biak. Ya, siap. Terus yang kedua, bahan coklatan. Bahan coklatan itu berasal dari semua yang sudah coklat, kayak daun yang sudah kering, atau misalnya daun-daun pinus. Di pesantren banyak sampah daun-daun pinus yang sudah kering. Itu diperlukan untuk pembuatan kompos. Kenapa? Karena dia mengandung karbon yang cukup tinggi, di mana karbon ini dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk berkembang biak dan sebagai energi buat mereka. Terus yang terakhir adalah bahan yang tinggi nitrogen. Bahan yang tinggi nitrogen itu biasanya kalau di pesantren kita dapetin dari kandang. Karena di pesantren ada kandang domba, ada kandang ayam gitu ya. Daripada itu terbuang sia-sia, kenapa nggak kita manfaatin? Nah, kenapa butuh nitrogen? Karena dalam proses penguraian jasad organik atau sampah organik, mikroorganisme pasti akan membutuhkan nutrisi. Nah, terus itu didapat dari nitrogen yang didapat dari kandang domba atau kandang ayam yang ada di pesantren. Nah, dari 3 bahan itu akan kita campur, akan kita tumpuk-tumpuk jadi satu dengan tinggi minimal 1 meter biar sirkulasi udaranya bagus, dan ini namanya kompos aerobik. Nah, tadi udah ngumpulin hijauan sama coklatan buat bahan kompos. Sekarang kita mau ngumpulin satu bahan lagi yang cukup penting dalam pembuatan kompos, yaitu kotoran hewan. Kenapa penting? Karena kotoran hewan tuh nitrogennya tinggi. Jadi kalau nggak ada bahan yang nitrogen tinggi, nanti komposnya kurang panas dan mikroorganisme tidak berkembang dengan baik. Makanya ayo kita ambil dulu kotoran hewan dari kandang domba. Nah, ini kita ambil kandang domba dari bawah. Kenapa ada di bawah kotoran dombanya? Karena kandang domba ini didesain memang biar si kotorannya dari si domba itu turun ke bawah gitu. Jadi biar si kandangnya bersih, terus gampang pada saat kita mau memanen kotorannya buat bikin kompos. Oke, sekarang kita mau bikin komposnya. Tadi kita bahan-bahan yang udah ngumpul. Nah, cara bikin komposnya namanya kompos lasanya. Itu ditumpuk berlapis-lapis dan ini sistemnya aerob. Aerob itu artinya sistem yang butuh oksigen yang cukup banyak. Nah, biar kelihatan rapih nggak apa balatak, jadi aku bikinnya pakai cetakan gitu. Biar bentuknya kayak gini, dia kotak. Nggak apa balatak, nggak berantakan kelihatannya. Tapi efektif. Kenapa? Karena sirkulasi udara dari sampingnya cukup, sama mudah dalam pengaplikasiannya gitu. Oke, kita bikin. Yang pertama, yang paling bawah itu coklatan, berasal dari limbah dari pinus. Jadi kalau di rumah kita dekat dengan pohon pinus itu suka banyak limbahnya. Kalau ini nggak ada, bisa juga pakai ini
suka mentah dari kulit padi. Jadi kalau misalnya udah panen dari sawah, terus udah dikeprukin, udah dirontokin gitu ya si buliran padinya. Nah, buliran padinya dimasukin ke penggilingan padi untuk dikupas biar jadi beras. Nah, itu kulitnya ini. Nah, ini kulitnya ini juga bagus buat bahan coklatan. Nah, udah gini, kita kasih kotoran hewan dulu. Kotoran yang dipakai adalah kotoran domba yang tadi kita ambil dari kolong. Nah, ini nggak apa-apa nyampur sama bekas makan. Lapisan pertama dari sistem kompos ini adalah coklatan sebagai sumber karbon yang kemudian ditumpuk oleh kotoran hewan agar bahan karbon tinggi ini bisa terurai dengan baik. Setelah itu, kotoran hewan ditumpuk kembali dengan hijauan dan ini terus dilakukan berulang sampai tumpukan mencapai tinggi minimal 1 meter. Jangan lupa, di tiap lapisan hijauan dan coklatan harus selalu diselingi dengan kotoran hewan. Nah, setelah cetakannya penuh, bahan-bahannya udah ditumpuk, cetakannya penuh, dan sudah dipadatkan, sekarang cetakannya diangkat ke atas. Nanti pada saat diangkat ke atas akan ada ruang kosong lagi, itu diisi lagi sama bahan-bahan yang tadi diulang lagi, si pelapisannya. Oke. Tong jauh tuh. Nah, kap. Nah, sekarang diisi lagi ya sama lapisan yang tadi terus menerus sampai minimal ketinggiannya 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena 1 meter itu ketinggian ideal biar sirkulasi udara dari sampingnya tuh bagus, itu banyak. Kenapa? Karena sirkulasi sangat penting karena kita bikinnya kompos aerob, kompos yang menggunakan oksigen, di mana mikroorganismenya yang akan mengurai si sampah organik tadi itu bersifat aerob atau memerlukan banyak oksigen. Gitu. Makanya ketinggiannya harus 1 meter. Kalau terlalu pendek kurang sirkulasi dari sampingnya. Tapi harus 1 meter. Kenapa? Itu udah ada jurnalnya, udah ada yang meneliti itu minimal 90 cm atau 1 meter. Nah, setelah dilapis-lapis, tiap lapis harus ada kotoran hewan, sekarang harus disiram. Kenapa? Karena mikroorganisme itu dia perlu kelembaban agar dia bisa hidup dan berkembang biak. Kalau nggak ada kelembaban atau kering, mikroorganismenya juga dia akan tidur gitu. Jadi ini harus disiram. Ini disiramnya pakai garden hose. Ini disettingnya di cone. Sebenarnya bisa shower atau bisa mist. Cuman paling enak pakai cone biar lebih cepat nyiramnya dan merata. Nah, udah gini, ini nanti akan diterusin terus bertumpuk sampai minimal tingginya 1 meter. Nanti setelah tingginya 1 meter itu kita peram dulu, ditutup atasnya pakai plastik gitu ya, biar apa? Biar dia tidak terkena air hujan gitu. Karena kalau terkena air hujan takutnya kelembabannya berlebihan. Pada saat kelembaban yang berlebihan, nanti mikroorganisme yang akan berkembang itu bukan mikroorganisme yang aerobik. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak air, oksigennya lama-lama berkurang, jadi anaerobik, jadi udaranya sedikit. Artinya mikroorganisme yang berkembang pun mikroorganisme yang salah gitu. Nanti komposnya bisa gagal. Makanya atasnya harus ditutup pakai karung bekas atau pakai plastik. Atasnya aja, pinggirnya jangan. Kenapa? Karena butuh sirkulasi udara dari samping. Itu. Nah, ini yang udah jadi. Belum jadi sih. Ini yang udah usianya sekitar 5 harian. Ini kita bisa cek bareng-bareng suhunya berapa. Ini termometer khusus kompos. Kenapa? Karena ini panjang banget. Gitu. Ini ada sekitar 50 cm. Nah, kenapa panjangnya 50 cm? Karena kita akan mengukur bagian tengahnya dari si tumpukan kompos ini. Karena panasnya pasti akan dimulai dari tengah. Gitu. Dan biar dia merata nanti akan diaduk. Tapi sebelum diaduk harus dicek dulu suhunya. Ya, kita cek dulu. Cara mengecek suhunya, pertama-tama kita harus mencari titik tengah dari tumpukan tersebut. Setelah ketemu titik tengahnya, termometer kita tusukkan ke dalamnya, lalu cek suhunya. Suhu idealnya adalah 55 derajat. Apabila tumpukan mencapai suhu tersebut, tandanya harus diaduk untuk mengaerasi, menurunkan suhu, dan mengendalikan kelembaban agar kondisi kompos tetap aerob.
Proses pengukuran suhu dan pengadukan ini terus dilakukan sampai tumpukan kompos berumur 6 minggu.